touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Perkenalkan, nama saya Angel Febrianti dengan NIM 248420230012. Saya dari kelas 2B dengan program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan atau menjelaskan media pembelajaran matematika interaktif bantuan GeoGebra yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah aplikasi komputer untuk matematika. Nah, materi yang saya pilih adalah transformasi geometri, yaitu rotasi kurva sinus. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita pada pembahasannya. Nah, pada tampilan media ini terdapat judul membuat rotasi kurva sinus dan gelombang bergerak. Nah, bahwasanya di sini dijelaskan buatlah kurva fungsi trigonometri awal yaitu fx sama dengan sin x dengan titik pusat rotasi di A 0,1. Kemudian rotasikan kurva tersebut sejauh sudut alfa yaitu 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian di sini instruksinya yaitu tunjukkan visualisasi jejak pergerakan rotasinya secara dinamis dan jelaskan perubahan transformasinya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur yang pertama yaitu textbox. Nah, untuk membuat textbox ini, kita pilih menu pada teks yang ini ya teman-teman. Kemudian klik pada area kerja GeoGebra dan mengetikkan teks yang ingin ditampilkan di layar laptop. Nah, teman-teman sudah mengklik pada teks ini, kemudian teman-teman bisa klik di mana saja. Kemudian teman-teman masukkan teks yang ingin teman-teman tampilkan pada layar laptop teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, pada media ini textbox yang saya gunakan yaitu untuk menampilkan judul, kemudian petunjuk penggunaan, kemudian serta penjelasan mengenai sifat kurva sebelum dan sesudah dilakukan rotasi. Nah, dengan adanya textbox ini, pengguna dapat memahami materi tanpa perlu membuka sumber lain karena seluruh informasi penting sudah tersedia pada tampilan media ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur kedua yaitu input box. Nah, cara membuatnya adalah teman-teman bisa memilih menu ini, kemudian teman-teman pilih yang menu input box, kemudian teman-teman hubungkan dengan objek atau variabel yang diinginkan. Nah, pada media ini terdapat dua input box. Nah, input box yang pertama yang digunakan untuk memasukkan fungsi awal, misalnya saya masukkan di sini fungsi awal yaitu fungsi fx sama dengan sin x. Nah, dapat diganti, teman-teman bisa diganti dengan cos x ataupun tan x ataupun yang lainnya untuk fungsi trigonometri yang lainnya. Nah, setelah menekan tombol enter, GeoGebra akan langsung merubah grafik sesuai fungsi yang dimasukkan. Nah, setelah itu yang kedua saya di sini memasukkan nilai sudut rotasi. Nah, pengguna dapat mengetikkan besar sudut secara langsung, misalnya 45 derajat, 90 derajat, 180 derajat hingga 360 derajat. Nah, di sini saya memasukkan yaitu 45 derajat ya, teman-teman. Nah, setelah nilai dimasukkan, kurva akan berotasi sesuai sudut yang diberikan. Oke teman-teman, selanjutnya adalah fitur ketiga yaitu checkbox. Nah, checkbox ini berfungsi untuk mengatur tampilan objek pada layar. Nah, pada media ini terdapat beberapa checkbox yang digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan kurva sinus awal, kemudian rotasi kurva dan nilai sudutnya. Nah, jika tanda centangnya dihilangkan, objek tersebut akan disembunyikan. Sebaliknya, jika centangnya kembali ditekan, maka objek akan muncul sehingga pengguna dapat membandingkan kurva sebelum dan sesudah rotasi dengan lebih mudah. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan proses rotasinya. Nah, bisa teman-teman lihat bahwasanya di sebelah kiri ini terdapat slider sudut alfa. Nah, ketika slider ini digerakkan dari 0 derajat sampai 360 derajat, maka kurva sinus akan berputar mengelilingi titik pusat di A 0,1. Nah, kita praktekkan ya. Ketika kita gerakan dari 0 derajat sampai 360 derajat, bahwasanya selama proses tersebut jejak kurva akan membentuk
pola gelombang yang menarik di sekitar titik pusat rotasi. Nah, meskipun posisi kurva berubah-ubah akibat rotasi, bentuk dasar, panjang gelombang, dan amplitudonya tetapi akan tetap sama. Nah, yang menubah hanyalah posisi koordinatnya saja. Nah, teman-teman bisa lihat ya sebagai hasil transformasi rotasinya. Kemudian pada bagian kiri media ini juga terdapat penjelasan mengenai sifat-sifat transformasi, bahwasanya sifat kurva asal mula-mula dibentuk oleh fungsi periodik fx dengan sin x dengan amplitudo tetap bernilai 1 dan berpusat di sepanjang sumbu x. Kemudian sifat hasil transformasi rotasinya, pusat rotasinya titik acuan tetap di titik A 0,1 menjadi poros perputaran. Kemudian efek jejak, saat sudut alfa dianimasikan, jejak kurva membuktikan setiap titik berputar simetris membentuk pola gelombang radial di sekitar pusat A. Kemudian bentuk kurva rotasi ini membuktikan secara visual bahwa bentuk dasar gelombang atau panjang amplitudo akan tetap, hanya posisi koordinatnya saja yang berubah. Nah, teman-teman, untuk mencek boxnya, ketika rotasi kurva sinus ini kita hilangkan centangnya, maka kurva rotasi dari kurva sinus ini akan hilang. Nah, kemudian ketika kita klik lagi, maka akan muncul lagi. Nah, untuk nilai sudut yang ini, teman-teman bisa klik, bisa hilangkan ketika ini diklik, maka nilai sudutnya akan hilang. Nah, seperti itu. Ketika teman-teman klik lagi, maka akan muncul kembali. Nah, kemudian fungsi asal. Nah, ini merupakan kurva asal. Nah, ketika teman-teman klik yang ini, maka kurva asal dari sinus ini akan hilang. Kemudian ketika teman-teman klik kembali, maka akan muncul kembali fungsinya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau teman-teman ingin melihat lebih jelas perputaran atau rotasinya, maka teman-teman bisa klik kanan ya pada bagian kurvanya, kurva kedua, klik kanan, kemudian teman-teman pilih show trace. Nah, kemudian teman-teman bisa animasikannya untuk melihat lebih jelas perputaran dari kurva kedua. Nah, oke teman-teman, dari demonstrasi ini dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbantuan GeoGebra mampu memvisualisasikan konsep transformasi rotasi secara interaktif. Nah, penggunaan text box membantu menyampaikan informasi, kemudian input box memberikan kemudahan dalam mengubah fungsi dari nilai sudut, sedangkan text box memudahkan pengguna mengatur tampilan objek pada media. Nah, dengan demikian proses pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Mungkin demikian presentasi media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penyusunan media ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.